Bisa sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusnidar. Saya Rahmatul Faulia. Di sini kita bakal ngebahas tentang hasil observasi kita tentang pengelolaan antrian yang ada di Migacuan. Jadi, untuk mie gacuan sendiri ini merupakan sebuah merek dagang dari jaringan restoran mie pedas nomor satu yang ada di Indonesia, di mana mie gacuan ini merupakan anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nah, perusahaan ini didirikan sejak awal tahun 2016 oleh Anton Kurniawan. Saat ini merek mie gacuan telah tumbuh menjadi market leader, utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek terbesar nomor satu secara nasional di Indonesia. Dan untuk, nama dari mie gacuan ini sendiri itu diambil dari kata gaco yang artinya jagoan atau andalan dalam bahasa Jawa. Nah, jadi, tidak heran kalau si mie gacuan ini menjadi tempat bersantap favorit bagi masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, pelajar, dan keluarga, seperti itu. Jadi, untuk mie gacuan yang kita ambil, di sini, yaitu mie gacuan yang ada di Cempaka Putih, tepatnya yang terletak di Jalan Cempaka Putih Raya nomor 88, Jakarta Pusat, yang merupakan salah satu outlet mie gacuan yang populer di kawasan Cempaka Putih. Nah, untuk outlet ini dibuka pada tahun 2022 dan telah menjadi primadona bagi, pecinta kuliner pedas di Jakarta. Nah juga, untuk, mie gacuan ini kenapa terkenal, di kalangan mahasiswa dan pelajar, karena restoran mie pedas ini tuh merupakan restoran yang mempunyai menu-menu unik seperti itu, dengan harga yang terjangkau dan telah menjadi primadona di kalangan pecinta kuliner yang lainnya. Dan untuk rumus-rumus masalah yang kita ambil dari mie gacuan ini, yang pertama yaitu, bagaimana situasi dan kondisi, pengelolaan antrian yang ada di mie gacuan Cempaka Putih ini. Kemudian yang kedua, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan antrian di, mie gacuan ini sangat panjang. Yang ketiga, bagaimana cara, mengoptimalkan sistem pengelolaan antrian di mie gacuan ini. Kemudian ada juga, manfaat dari penelitian kita ini, yang pertama yaitu memberikan informasi tentang, situasi dan kondisi pengelolaan antrian di Mie Gacuan Cempaka Putih. Kemudian yang kedua, memberikan pemahaman tentang, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan si Mie Gacuan ini memiliki antrian yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi dan strategi, juga solusi untuk mengoptimalkan, sistem pengelolaan antrian dari si Mie Gacuan ini. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi pelanggan, dan juga meningkatkan keefisienan dan efektivitas operasional dari si Mie Gacuan ini. Kemudian, kemudian untuk konsep dari pemesanan mie gacuan sendiri ini ada 2 macam, yaitu online dan offline. Untuk online itu, pelanggan dapat memesan makanan melalui situs web resmi ataupun aplikasi lain seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Dan yang kedua, pemesanan online, dapat dilakukan untuk pengambilan di restoran atau take out dan juga pengiriman atau delivery, seperti itu. Kemudian ada pula, beberapa keuntungan dari, pemesanan online ini. Yang pertama yaitu menghemat waktu, yaitu pelanggan tidak perlu mengantri di restoran. Kemudian mempermudah pesanan, di mana pelanggan dapat memesan makanan dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan pembayaran, di mana pelanggan dapat membayar pesanan mereka secara online. Kemudian untuk pemesanan offline, yaitu
Yang pertama, pelanggan dapat langsung ke restoran dan mengambil nomor antrian. Kemudian pelanggan memesan makanan di kasir dan melakukan pembayaran. Kemudian ada juga keuntungan seperti pemesanan online. Yang pertama, interaksi langsung dengan staf, di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan staf restoran dan menanyakan menu secara langsung. Kemudian, pemilihan menu lebih luas, yang di mana pelanggan dapat melihat menu secara langsung langsung dan memilih makanan mereka, dengan apa, dengan sesuai dengan ente. Kemudian yang kedua ada pemilihan menu yang lebih luas, di mana pelanggan dapat melihat menu secara langsung dan melihat makanan yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari si pemesanan online offline ini yaitu kemudahan akses, di mana pelanggan dapat langsung datang, ke restoran tanpa perlu memesan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada sistem, pengantrian, sistem pengelolaan dari, antrian di Migacuan ini. Yang pertama itu, nomor antrian. Jadi pelanggan mengambil nomor antrian, nanti di situ bakal ada staf yang, memberi, nomor antrian seperti yang ada di foto ini. Kemudian, setelah mengambil nomor antrian, pelanggan bisa langsung menuju ke kasir. Ini kalau misalnya pemesanan offline. Pelanggan bisa langsung terus ke kasir dan melakukan proses pemesanan dan pembayaran. Kemudian di sini ada juga, semisalnya kalau teman-teman ingin memesan online seperti yang ada di foto ini, ada 2 kasir, yang pertama kasir reguler dan kasir untuk pemesanan 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 online, seperti itu. Dan setelah melakukan pemesanan, di sini ada, tempat pembayaran, kemudian selanjutnya, di sini ada setelah kita melakukan pembayaran, kita bakal disuruh, menunggu. Nah, ada 2 area tunggu untuk pelanggan, yang pertama lantai 1 dan lantai 2. Kalau semisalnya untuk, pemesanan online, biasanya, pelanggan menunggu di tempat yang sudah dikhususkan, seperti itu. Kalau misalnya pemesanan offline, nanti kita akan menuju ke tempat, nomor antrian yang telah dikasih oleh si stafnya yang tadi ya, yang pas pertama datang. Setelah itu, setelah kita menuju ke ruang tunggu, eee, nanti apa namanya, si alat ini yang ada di foto bakal berbunyi, seperti itu, berbunyi tandanya kita disuruh ngambil pesanan tersebut. Tapi untuk pesanannya yang diambil hanya air dan beverage saja. Kalau untuk mie-nya, mie gacoan, itu mungkin, bakal diantar oleh si stafnya sendiri, seperti itu. Di sini di foto ada ruang untuk, mengambil pesanan, kemudian faktor yang menyebabkan antrian dari si mie gacuan ini sangat panjang. Yang pertama tingginya popularitas. Jadi mie gacuan ini sangat populer sehingga menyebabkan banyak pelanggan yang datang setiap hari, itu yang menyebabkan antriannya itu sangat panjang. Yang kedua, pola kedatangan tidak teratur. Pelanggan datang ke restoran dengan pola yang tidak teratur, dengan lonjakan permintaan pada jam makan siang dan makan malam. Kemudian kapasitas terbatas. Kapasitas tempat duduk dan staf terbatas sehingga tidak dapat melayani semua pelanggan secara bersamaan. Kemudian proses pemesanan dan, penyajian yang lama. Mungkin, untuk penyajian dari si mie gacoannya sendiri itu, sekitar 30 menitan dan tergantung dari jam makannya. Kalau misalnya siang itu mungkin sekitar 25 menit, tapi kalau misalnya, udah malam itu datangnya, untuk menunggu si mie gacoannya sendiri menunggunya sekitar 30 sampai 40 menitan, seperti itu.
Kemudian setelah kita mengidentifikasi dari masalah-masalah tadi, faktor-faktor tadi, jadi kita, memiliki beberapa strategi untuk bagaimana solusi untuk mengelola, antrian dari si Migacuan ini. Yang pertama, meningkatkan, kapasitas tempat duduk, memperluas area tempat duduk yang dapat membuat si lebih banyak pelanggan dan mengurangi penumpukan di area tunggu, seperti itu. Kemudian menambah jumlah staf, menambah lebih banyak staf dapat membantu mempercepat proses pemesanan dan penyajian makan sehingga mengurangi waktu tunggu. Kemudian meningkatkan koordinasi staf, yaitu, memberikan pelatihan yang lebih baik kepada staf-staf dari si Megacuan ini dan meningkatkan koordinasi antar staf yang dapat membuat, keefisienan dan dalam memproses pemesanan dan penyajian makanan. Kemudian mempromosikan pemesanan, online. Jadi, fungsinya yaitu mendorong para pelanggan untuk memesan makanan secara online. Biar apa? Yaitu, fungsinya untuk membantu, mengurangi antrian yang ada di restoran. Kemudian mengoptimalkan proses pemesanan dan penyajian, yaitu, menganalisis dan mengoptimalkan proses pemesanan dan penyajian makanan agar, dapat membantu mengurangi waktu tunggu. Kemudian melakukan survei pelanggan. Di mana melakukan survei pelanggan ini, fungsinya untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman dan antrian dari, para pelanggan untuk membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Kemudian di sini ada, teknik pengumpulan data dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Di sini akan dijelaskan oleh, Rahmatul Ulfa Aulia. Belum. Selanjutnya ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi Lanjut. partisipan dan non-partisipan di Migacuan Cempaka Putih. Kita akan melakukan observasi partisipan dan non-partisipan di Migacuan Cempaka Putih. Observasi partisipan dilakukan dengan cara ikut terlibat dalam antrian mengamati bagaimana proses pemesanan, pembayaran, dan penyajian makanan dilakukan. Observasi non-partisipan dilakukan dengan cara mengamati bagaimana karyawan mengelola antrian, mulai dari saat pelanggan datang, memesan makanan, hingga menerima makanan. Peneliti juga akan berinteraksi dengan karyawan dan pelanggan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pengelola antrian. Yang kedua yaitu wawancara dengan karyawan dan pelanggan. Kita akan melakukan wawancara dengan karyawan dan pelanggan Migacuan Cempaka Putih. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dalam mengelola mengantri Migacuan Cempaka Putih. Yang ketiga yaitu studi dokumentasi. Kita akan mengumpulkan dokumentasi dokumen yang terkait dengan pengelolaan antrian di Megacuan Cempaka Putih, seperti SOP, standar operasional prosedur, pengelola antrian, denah ruangan, dan dana statistik tentang jumlah pelanggan. Kemudian selanjutnya ada pengecekan data dan triangulasi, di mana kita melakukan pengecekan, data dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang kita ambil. Nah, teknik triangulasi pertama yaitu triangulasi sumber. Yaitu kita mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti karyawan, pelanggan, dan dokumen. Kemudian triangulasi metode di mana kita melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi seperti pada foto sebelumnya dan wawancara, dengan beberapa staf dan kemudian kita melakukan dokumentasi juga. Kemudian yang ketiga ada triangulasi penelitian. Jadi, kita dilibatkan dalam proses analisis data untuk memastikan bahwa data yang kita analisis analisis secara objektif, data yang kita analisis melibatkan peneliti lain dalam proses analisis data untuk objektif. Kemudian yang ketiga ada,
triangulasi peneliti, di mana kita akan dilibatkan dalam proses analisis data untuk memastikan bahwa data yang dianalisis itu secara objektif, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmatul Ulfa Aulia. Selanjutnya ada analisis antrian di Migacuan Cempaka Putih. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Migacuan Cempaka Putih, ditemukan beberapa hal. Yang pertama yaitu durasi antrian. Durasi antrian di Migacuan Cempaka Putih bervariasi tergantung pada waktu dan hari. Pada jam makan siang, jam 12 sampai jam 2, durasi antrian rata-rata 30 menitan. Pada malam hari jam 6 sampai jam 9 malam durasi antrian rata-rata kurang lebih 20 menit. Dan pada akhir pekan, Sabtu dan Minggu durasi antrian rata-rata kurang lebih 45 menit. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan durasi antrian panjang antara lain yaitu jumlah pelanggan yang banyak, terutama pada jam makan siang dan akhir pekan. Yang kedua, sistem pemesanan dan pembayaran yang belum optimal. Yang ketiga, keterbatasan ruang dan tempat duduk di dalam restoran. Selanjutnya, ada durasi antrian yang panjang dapat menyebabkan rasa frustasi dan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Slide selanjutnya yaitu meningkatkan pengelolaan antrian di Megacuan Cempaka Putih. Sebelumnya ada beberapa masalah yang kita dapati di saat observasi di Megacuan Cempaka Putih, yaitu jumlah orang yang mengantri. Jumlah orang yang mengantri di Megacuan Cempaka Putih tidak dibatasi. Hal ini dapat menyebabkan antrian yang panjang dan tidak terkendali, terutama pada jam makan siang dan akhir pekan. Pelanggan yang datang belakangan harus menunggu lama untuk mendapatkan pesanan mereka. Yang kedua yaitu sistem antrian. Migacuan Cempaka Putih menggunakan sistem antrian yang manual. Pelanggan harus mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil oleh kasir. Sistem antrian manual ini terkadang tidak teratur dan tidak efisien. Pelanggan seringkali tidak mengetahui kapan giliran mereka dan merasa bingung. Selanjutnya, sistem antrian elektronik dapat membantu meningkatkan efisien dan keteraturan antrian. Yang ketiga yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga antrian juga dapat menyebabkan antrian yang tidak terkendali. Pelanggan seringkali tidak sabar dan ingin dilayani terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan kekacauan di dalam antrian. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga antrian. Jadi berdasarkan hasil observasi yang kita amati, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan antrian di Migacuan Cempaka Putih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari durasi antrian yang panjang, jumlah orang yang mengantri yang tidak terkendali, sistem antrian yang tidak efisien, dan kurangnya edukasi yang kesadaran masyarakat. Berdasarkan hasil observasi pembahasan masalah tadi, dapat kita rekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan pengelolaan antrian di Megacuan Cempaka Putih. Yang pertama yaitu meningkatkan efisien sistem pemesanan dan pembayaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem pemesanan online atau self-service kios. Yang kedua, membatasi jumlah orang yang mengantri. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem tiket, antrian, atau dengan sistem online. Yang ketiga, menerapkan sistem antrian elektronik. Sistem antrian elektronik dapat membantu meningkatkan efisien dan keteraturan antrian. Yang keempat, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga antrian. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, spanduk, atau brosur. Yang kelima yaitu meningkatkan jumlah staf pada jam-jam sibuk. Hal ini dapat membantu mempercepat proses pemesanan, pembayaran, dan penyajian makanan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diterapkan pengelolaan antrian di Migacuan Cempaka Putih dapat ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan berkurangnya jumlah keluhan. Selanjutnya ada beberapa saran dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari keseluruhan pembahasan dari observasi yang telah kita lakukan. Bisa dibacakan oleh
Rahmatul Ulfa. Saran yaitu yang pertama pemesanan online atau self-service kios. Yang kedua, batasi pelanggan dengan tiket antrian atau sistem online. Yang ketiga, terapkan sistem antrian elektronik. Dan yang keempat, edukasi melalui media massa, spanduk, brosur. Dan yang terakhir, tambah staf di jam sibuk, area tunggu nyaman, layanan take out atau delivery. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu yang pertama pengelolaan antrian belum optimal, dan yang terakhir durasi antrian panjang, jumlah pelanggan tak terkendali, sistem manual tidak efisien, kurangnya edukasi. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.